Kalau aku sendiri nggak pernah bilang ke luar kalau dia menyimpang seperti itu, enggak ya. Aku cuman menceritakan masalah aku mengetahui chattingan dia yang mesra ke teman. Itu apakah dia tipe yang kayak maaf kamu yang mengeluarkan duit atau gimana gitu, atau kayak cowok pada umum aja gitu? Kalau waktu pacaran itu dia juga, kalau soal uang dia nggak pelit kok. Kalau waktu pacaran, jadi sempet kayak dia kirim aku bucket coklat kayak gitu juga. Jadi ya udah, ya wajar lah, maksudnya pacaran seperti itulah. Kalau untuk setelah menikah itu gimana ya? Nggak usah dibahas aja kalian gitu ya. Kenapa tuh Mas Menita? Terus itu setelah menikah? Ya dia waktu kita pertama menikah itu soalnya kan dia belum bekerja juga. Jadi di situ mungkin aku tuh sebenarnya nggak mau permasalahkan Kak, maksudnya dia mau ngasih uang berapapun aku ya terima aja, karena aku kan juga kerja penghasilan sendiri. Jadi kalau untuk itu nggak terlalu aku repotkan lah. Oke. Ini kan sebenarnya yang jadi masalah besar dari viral itu adalah mencuatnya bahwa dia ternyata menyimpang. Awal mula ketahuan itu bagaimana sih Kak? Kalau aku sendiri nggak pernah bilang ke luar kalau dia menyimpang seperti itu, enggak ya. Aku cuman menceritakan masalah aku mengetahui chattingan dia yang mesra ke temannya, terus yang terakhir itu kan ke teman dekat kita juga. Terus Teman yang jadi wali itu teman ya, jadi aku malah awalnya tuh kenal sama temannya ini. Itu malah aku kenal dia udah lama duluan daripada si suami ini. Chat yang kayak gimana sih Kak? Ya panggilannya itu yang menurut aku nggak wajar sih. Tapi kamu sudah menanyakan, maksudnya kan kamu bilang gak pernah keluar tuh gak bilang dia menyimpang gitu, tapi kamu nge-gapin chattingan yang cowok sama cowok mesra seperti itu. Jadi itu pertama kali setelah menikah 2 bulan itu kan aku baru tahu kalau dia aku kan sering buka HP-nya kan, jadi aku sering tahu chat-chat sama teman dia. Terus itu kok kayak gini, kok kayak nggak sewajarnya. Terus aku ya langsung aja bilang ke dia, kan maksudnya sebelum ini pun ada beberapa kayak akun-akun fake gitu ngasih tahu aku kok mau sih nikah sama ini, padahal ini kan gini-gini, sebenarnya udah dikasih clue kayak gitu sih, tapi kan aku nggak percaya ya kayak. Jadi terus aku seiring berjalannya waktu itu aku tahu bukti-bukti semakin banyak, dan ada juga bukti yang parah sampai si suamiku ini ngajak temennya ini ke hotel kayak gitu-gitu. Terus maksudnya ngapain kok berdua ke hotel, terus juga ada kayak chat yang kayak menurut aku sih nggak wajar ya. Terus setelah itu yang terakhir kali ini tuh sama teman aku juga, jadi kan aku sempat shock. Terus di situ kan terjadi KDRT juga, jadi langsung aja aku bikin laporan tentang perceraian seiringan dengan laporan KDRT. Oke. Nah berarti tadi kamu sebut udah banyak sebenarnya ngasih clue seperti itu, tapi kamu waktu dikasih clue itu tidak apa ya, apakah kayak nggak nanya gitu langsung ke orang? Itu aku nanya Kak, jadi waktu itu aku juga langsung, jadi apapun, aku tuh kan terbuka banget sama dia, jadi apapun yang aku tahu di dunia luar, terus aku tuh langsung tanyakan ke suami aku, ini kok ada kayak gini. Terus dia bilang nggak usah peduli, soalnya kan orang-orang kayak gitu kan banyak juga. Jadi aku kayak dia itu disukai gitu loh, maksudnya dia kurang lebih kayak gitulah. Aku nggak mau jelasin detail ya Kak ya, takut. Oke, salah. Berarti mulai ada yang kayak ngasih clue itu setelah menikah ya, setelah kamu publish bahwa kamu menikah sama dia. Oh jadi sebenarnya gini Kak, aku pun publish pertama itu aku kasus penceraianku aja. Jadi di situ di Instagram aku masih kok postingannya, itu bisa kalian lihat. Aku di situ cuma menjelaskan kalau aku menggugat cerai suami, gini bla 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 dengan kuasa hukumku gini. Terus kuasa hukum aku di situ juga menekankan kalau Melisa itu menggugat cerai suaminya karena terjadi KDRT ya. Di situ kita tidak pernah speak apapun karena memang di awal aku nggak mau yang rame-rame membahas yang itu, karena nggak mau lah ya Kak ya. Terus setelah itu muncullah kayak banyak banget yang komen itu malah membahas tentang ya kayak gitu, tentang malah aku yang nggak tahu apa-apa tuh malah udah kebuka. Jadi kayak ada yang ngasih tahu aku kalau ini tuh banyak banget yang nge-DM. Jadi kayak masalah ini sampai terangkat sampai sejauh ini. Oke, berarti banyak yang mulai nge-DM kamu setelah kamu upload kasus perceraian gitu. Betul banget. Terus
mulai dari situ tuh banyak banget gosip simpang siur yang kayak katanya ini yang aku paling nggak terima itu katanya Melisa di KDRT suaminya tuh karena selingkuh. Jadi aku kan di sini sakit hati banget, maksudnya aku pengen menjaga ini baik-baik tapi kok malah aku yang kena serangan. Jadi kayak aku juga berhak kan meluruskan, aku membela nama baik aku kan, soalnya di sini aku juga jadi korban tapi kok malah aku dituduh yang selingkuh terus bla 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 dan lain-lain. Terus nah makanya itu setelah kejadian itu kan 15 Juni terus aku baru press release itu 3 mingguan lah setelah kejadian itu. Sebenarnya cukup lama, nggak langsung Kak, karena aku waktu itu masih kayak ya trauma, masih nggak mau berani kemana-mana di rumah kayak gitu. Oke. KDRT tuh pada saat kamu ngegapin chattingannya atau apa tuh? Iya Kak, jadi kita ada di satu mobil, terus aku tahu ada chat itu, aku kan di situ ya panas ya, maksudnya kok ini sama orang terdekat, terus itu aku konfirmasi langsung, aku tanya ke dia juga, loh, ada apa ini kayak gini-gini, terus dia berusaha ngerebut handphone yang ada di tangan, terus di situ kan aku benar-benar sumpek banget Kak ya, aku mau yaudah aku turun, aku di sini aja, aku keluar mobil, terus dia tarik aku, ya terjadi di situ KDRT-nya berawal mula dari ini aku lihat chat itu. Mukul kamu nggak? Dia nggak mukul sih Kak, cuman kayak narik rambut aku sampai hasil visumnya itu benjolan 8 cm di sebelah kiri sini. Sebenarnya ini kan yang jadi perbincangan netizen adalah walaupun kakak sebenarnya tidak bilang keluar bahwa dia menyimpang gitu kan, cuman kan yang jadi sorotan adalah pada hari menikah si wali yang diduga adalah pasangannya hadir seperti itu. Tapi kamu sudah konfirmasi ke dia nggak bahwa dia maaf apakah mungkin biseksual seperti itu, apakah homo seperti itu? Aku nggak, aku tuh langsung tanyain aja ke dua-duanya, ini maksudnya apa, tolong dijelasin. Tapi mereka berdua itu setelah ada insiden seperti itu tuh kayak malah bikin candaan aku gitu loh Kak. Jadi mereka itu ya nggak mengakui sampai sekarang. Jadi si teman aku ini malah dia bilang, kamu tenang, maksudnya aku tuh udah biasa kayak gitu, maksudnya panggil temen-temennya gitu tuh, itu tuh percakapan yang wajar katanya gitu. Terus aku kan ya masa aku harus ya menurut aku tuh gimana ya, masa kayak gitu wajar, terus aku disuruh memahamin kehidupan mereka dan ini bla bla bla, dan dia juga nggak minta maaf tulus ke aku juga Kak. Oke, selain chat tadi ada bukti lain nggak, kamu mungkin foto mereka bermesraan, bookingan hotel? Kalau foto mereka itu banyak ya, kan mereka udah ya sering keluar bareng juga, maksudnya kalau untuk itu nggak ada Kak. Kalau untuk waktu itu pernah juga aku mengetahui ya suamiku kayak mau check in ke hotel gitu, tapi aku nggak nge-gap di hotelnya, tapi mau sama si bukan, beda lagi. Oke. Nah, setelah viral ini nih, apakah dia sudah minta maaf atau apa? Setelah viral malah dia nggak kontak aku sama sekali ya. Berarti nggak satu rumah lagi nih Kak? Udah setelah kejadian KDRT itu aku sudah langsung ke rumah orang tua aku Kak, karena kan aku takut. Jadi setelah KDRT itu pun dia malah blokir aku, jadi kayak aneh aja, maksudnya kalau ini kalian nggak ada apa-apa ya kenapa nggak dijelasin baik-baik gitu loh, mereka berdua datengin aku atau kayak gimana, tapi nggak, mereka itu kayak nggak ada apa-apa dan ini wajar aja gitu loh, itu yang. Tapi pada saat menikah sempat mengalami bulan madu yang dia menyentuh kamu nggak Kak? Jadi itu kan sebenarnya netizen bertanya-tanya nih, apakah dia penyimpangannya sampai nggak nyentuh kamu kah? Gitu. Oh kalau itu bisa dia bisa kok. Kita juga waktu setelah menikah itu kita juga honeymoon ke Bali ya pertama kali. Oke, jadi ada update kasusnya gimana nih Kak? Ke kuasa hukumnya? Oh kalau update kan karena ini bersamaan ya Kak, KDRT sama proses cerai aku, jadi ini besok itu aku ada sidang mediasi. Sebenarnya itu Selasa kemarin ya, 1 minggu yang lalu itu harusnya udah mediasi, karena sana nggak datang tapi kuasa hukumnya yang datang, jadi mundur. Yang kakak tuntut ini sebenarnya adalah kasus KDRT ya atau KDRT, pernikahannya yang kamu rugi gitu? KDRT aja Kak. Oke. Terima kasih Kak Melisa. Sama.